Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja hari ini memperingati Santa Teresa dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Bersama-sama dengan umat Allah, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Saudara-saudari, bangsa itu mendengarkan Musa. Mereka percaya dan taat pada perintah yang diberikannya. Maka tak heran Taurat Musa menjadi patokan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa pilihan Allah. Bahkan Taurat yang sama kini menjadi pedoman hidup kita sebagai pengikut Kristus. Musa menerima perintah langsung dari Allah di Gunung Sinai sebagai penuntun umat Allah agar mencapai keselamatan. Maka boleh jadi hukum itu adalah kunci pengetahuan untuk masuk ke dalam keselamatan. Ketika Musa sudah tidak ada lagi, maka tahta Musa dalam mengemban, mengajarkan, dan menegakkan hukum Taurat menjadi tanggung jawab ahli-ahli Taurat. Namun Yesus mengecam mereka, katanya, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Maka sia-sialah orang yang menguasai pengetahuan itu, namun tidak masuk ke dalamnya. Dan celakalah orang yang tahu jalan keselamatan dan menutupnya bagi orang lain." Saudara-saudari umat Allah, kita tahu dengan pasti
bahwa untuk mencapai keselamatan, kita mesti melakukan perintah Allah. Namun sekali lagi kita ingat, seberapapun kita paham akan jalan keselamatan, kita tidak akan sampai sebelum kita mulai menjalaninya. Santa Teresa dari Yesus adalah salah satu tokoh besar gereja yang mengajarkan jalan-jalan menuju kesempurnaan dan persatuan mistik dengan Tuhan. Santa Teresa tidak sekedar mengajarkannya, tidak sekedar mengatakannya, atau menunjukkan jalan itu. Ia menjalani hidupnya dalam doa yang intensif, juga menanggung segala beban, sakit, dan penderitaan. Semoga kita pun mampu memiliki kepasrahan total terhadap perintah Allah, sehingga pengetahuan yang kita miliki tentang Allah dan jalan keselamatannya tidak menjadi sia-sia. Dan semoga kita pun sampai pada tujuan hidup kita, yakni keselamatan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber pengetahuan dan tujuan keselamatan kami, kami pasrahkan hidup kami dalam perintah dan kehendak yang Dikau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kami, agar kami paham dengan sungguh hukum-Mu dalam hidup kami, dan melakukannya dengan taat dalam tingkah laku kami sehari-hari. Biarkanlah kami hidup selamanya bersama Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.